Kembali lagi bersama saya, Angga Mahaputra, dalam materi email marketing. Jadi kali ini, sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, yaitu kita akan belajar tentang pembuatan email marketing untuk kebutuhan brand communication. Dan kita akan mempergunakan public email berbasiskan Google, yaitu Gmail. Siapa yang nggak tahu Gmail? Semua tahu. Nah, kita akan belajar membuat satu buah branded email atau corporate email yang bertujuan untuk memberikan komunikasi bahwa email Anda itu profesional dan Anda itu berasal dari background yang profesional. Nah, dalam komponen daripada suatu surat, jadi biasanya itu kalau kita hanya kebutuhan untuk kebutuhan komunikasi biasa, kita bisa menggunakan yang namanya itu signature. Signature itu artinya adalah tanda tangan. Nah, tanda tangannya di sini paling paling biasanya cukup diisi foto, diisi nama, dan diisi jabatan. Seperti itu. Nah, lebih lanjut kalau misalkan tujuannya itu adalah brand communication, maka teman-teman di sini bisa menaruh logo pada awalan email yang dilanjutkan dengan body email atau isi pesan yang ingin disampaikan. Baik. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk belajar membuat satu buah template untuk kebutuhan email marketing. Nah, sehingga di sini teman-teman bisa mengembangkannya. Saya kali ini akan membuat email marketing tersebut atau istilahnya di sini saya bilang aja corporate email. Jadi saya akan ajak teman-teman di sini belajar membuat corporate email dengan menggunakan PowerPoint. Jadi kita tidak menggunakan Adobe Photoshop, kita juga tidak menggunakan Canva. Tapi apabila teman-teman mampu mempergunakan Adobe Photoshop ataupun mampu menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Canva, ya dipersilahkan juga karena itu juga bagus. Jadi lebih profesional hasilnya. Nah, tapi untuk PowerPoint juga tidak kalah bagus sebenarnya. Nah, yang pertama adalah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi kita akan membuat dua elemen saja. Yang pertama adalah header. Header atau kepala ini akan berisi logo dan juga footer ini akan berisi signature. Nah, untuk ukurannya sendiri masing-masing di sini adalah untuk logo saya akan ajak teman-teman membuat logo berukuran cukup 150 kali 150 saja. Ini dalam satuan pixel ya. Ini dalam satuan pixel seperti itu. Dan untuk signature-nya sendiri, di sini saya akan ajak teman-teman membuat dengan ukuran 400 pixel dikali 150 pixel. Ya, seperti ini. Oke. Jadi ini adalah ukurannya. Untuk logo adalah 150 kali 150 dan untuk signature ruangnya itu ukurannya adalah 400 kali 150. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah teman-teman harus membuat satu buah presentasi baru. Saya akan mempergunakan presentasi ini, jadi ini akan saya hapus. Ini adalah presentasi kosong saya dan saya akan membuat satu buah signature. Jadi saya akan mulai dari bawah, dari footernya dulu, karena untuk bikin logonya gampang banget soalnya. Saya akan mulai dari footer, saya akan membuat signature-nya. Yang pertama saya harus ubah ukuran daripada kanvas presentasi yang saya miliki. Saya akan ubah dia menjadi 400 kali 150 pixel. Jadi saya masuk ke desain dan slide size. Nah, di sini saya pilih page setup. Nah, ini ada ukuran. Nah, di sini ada macam-macam ukurannya. Ada ukuran yang sifatnya itu basis rasio, ada juga yang sifatnya itu ukuran-ukuran yang berbasis senti ataupun mili. Nah, di sini kita juga bisa ngetik ke ukurannya. Jadi lebarnya tadi adalah 400 pixel, saya akan ketik 400 px. Nanti ini akan diubah otomatis menjadi senti. Nah, itu ketika saya pencet tab ya. Jadi untuk memindahkannya saya mencet tab. Tingginya adalah 150 pixel. Saya tab lagi deh. Ah, seperti ini. Kalau sudah saya klik OK. Kalau ada pertanyaan ya udah skill-skill aja, no problem. Yap, seperti ini. Nah, saya akan membuat komposisi yaitu di sebelah kirinya itu foto. Jadi teman-teman nanti akan mengisi foto dan di sebelah kanannya itu adalah keterangan nama, jabatan dan juga nomor yang bisa dihubungi. Sekaligus kalau misalkan ini korporat dan memiliki website, teman-teman bisa mengisi websitenya juga. Langkah berikutnya adalah saya akan memasukkan gambar. Nah, saya akan memasukkan satu buah gambar, saya pencet insert, picture from file. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan foto pribadi, ya. Jadi foto-foto yang sifatnya itu fotogenik, habis itu dia itu bersifat resmi. Itu kan jauh lebih bagus. Tapi bukan foto 3x4 karena foto 3x4 itu kurang atraktif. Saya akan isi foto. Lebih lanjut, ini akan saya crop dengan rasio 1:1. Jadi saya akan crop, jadi jangan crop biasa, jadi tekan sebelah kanan ini, crop aspek rasio 1:1. Lebih lanjut, di sini crop to shape-nya itu saya buat bulat. Nah, jadi ini kalau crop biasa, dia tuh kan kotak tuh.
Nah, ini kan cuma kotak biasa nih. Jadi kalau kotak biasa tergantung sih. Kalau mau ya boleh aja. Tapi kalau menurut saya sih kurang atraktif kalau kotak biasa. Jadi saya akan isi, jadi saya akan crop to shape ke bulat lingkaran. Yap, seperti ini. Oke, saya akan atur sedikit ukurannya biar dia tuh bagus. Lebih lanjut, saya akan isi nama. Nah, untuk mengisi nama, teman-teman bisa mempergunakan text box. Saya isi namanya. Ini namanya akan saya buat Putu Vanilla Lestari. Oke. Habis itu saya ganti fontnya. Jadi teman-teman pilihlah font yang bagus. Jadi kalau teman-teman bingung mau nyari font di mana, teman-teman bisa search yang namanya itu dafont.com. Jadi ejaannya Dafont, Dafont seperti itu. Bisa dicek di internet. Tapi kalau di sini karena saya sudah punya stok font, saya pakai font yang saya miliki saja. Jadi jangan pakai font-font biasa seperti Comic Sans, Times New Roman, tuh jangan. Karena ini perusahaannya namanya Love Herbal, jadi saya studi kasuskan dengan nama Love Herbal. Saya akan buat warnanya itu dominan hijau. Seperti ini. Hijau lebih tua lagi sedikit. Putu Vanilla Lestari. Nah, di sini dari segi pekerjaannya dia akan memiliki jabatan yaitu Public Relation and Digital Marketer. Saya akan buat Public Relation and Digital Marketer. Memang rata-rata untuk seorang public relation tuh perempuan sih. Ini bisa diatur, teman-teman silahkan membuat sesuai keinginan masing-masing. Kalau mau dibuat renggang bisa seperti itu caranya. Public relation and digital marketer. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, misalkan normal. Jadi lebih banyak bisa ngisi tulisan. Digital marketer, Love Herbal. Oke. Habis itu di bawahnya ini akan saya isi nomor handphone. Misalkan nomor handphonenya 089 669 996 000. Habis itu websitenya www.loveherbal.com. Jadi ini fiktif ya teman-teman ya. Loveherbal.com. Nah, renggangnya di sini kita bisa isi garis sih, biar lebih estetis seperti itu. Teman-teman kalau mau ngisi Instagram juga boleh ya, bisa diisi logo Instagram dan sebagainya. Yap. Lalu saya pilih warna hijau biar dia lebih cocok dengan brandingnya. Yap, Putu Vanilla Lestari, seorang public relation and digital marketer di Love Herbal. Habis itu mungkin ini karena fotonya agak dominan backgroundnya itu putih, bagus sih. Saya mungkin akan sedikit modif dengan mengisi lingkaran pada bagian luarnya, tapi bukan lingkaran yang bersifat outline, bukan bersifat outline di foto, tapi biar kayak apa namanya itu. Ini saya buat no fill ya, fillnya itu saya buat no fill, jadi bolong. Jadi dia itu kayak ada jaraknya sedikit lah. Oke. Sudah simetris semua posisinya. Sekarang saya akan save. Jadi untuk nge-save-nya itu sendiri, teman-teman boleh nge-save dulu jadi PowerPoint biar filenya nggak hilang. Siapa tahu mati listrik dan teman-teman ternyata lupa ngecas baterai. Nah, kalau saya pribadi, saya akan langsung saja. Jadi saya akan save. Jadi anggaplah di sini saya sudah nge-save. Nah, langkah berikutnya setelah di-saving adalah saya akan export. Saya pencet file, export. Ya, ketika saya ekspor, di sini saya berada di bahan, oke. Nah, di sini saya isi dengan nama sign, seperti itu. Namanya adalah sign. File formatnya di sini adalah JPEG. Oke, di sini saya akan buat file formatnya itu JPEG. Oke, di sini juga ada PNG, teman-teman boleh memilih PNG. Nah, kalau saya sih menyarankan kalau dia transparan backgroundnya bisa milih PNG, kalau misalkan JPEG dia itu ada background putihnya. Gitu. Mungkin di sini kita pakai JPEG saja, tidak masalah. Habis itu di sini kita cukup save current slide only. Artinya adalah slide yang kita pilih aja yang di-save. Ukurannya ini adalah width-nya 400 x 150. Pastikan. Karena kalau misalkan salah, ini ukurannya bisa 700 x 263 atau 750 x 281. Jadi pastikan lebarnya itu 400, tingginya pasti akan mengikuti. Kalau sudah tekan export. Oke, kalau kita cek, ini dia sign yang teman-teman miliki. Seperti ini. Public Relation and Digital Marketer di Love Herbal. Ini namanya adalah Putu Vanilla Lestari. Jadi kenapa kita buat kecil-kecil? Karena email itu kan di loading bisa di handphone, habis itu bisa di mana aja. Jadi biasanya itu ukurannya memang harus kecil, sehingga loading time-nya juga lebih cepat. Oke, kita lanjut. Sekarang saya akan membuat logo yang berukuran 150 x 150. Ini konsepnya sama saja. Saya akan buat satu buah
kanvas PowerPoint baru. Ini saya buat dia itu blank. Lalu saya akan atur ukurannya menjadi 150 pixel kali 150 pixel. 150 pixel kali 150 pixel. Oke. Kalau sudah saya pencet OK, ya udah scale aja, no problem. Jadi itu pertanyaan apabila memang teman-teman masih ada desain gitu lah, atau lagi ada desain di dalamnya. Saya masukin aja logo Love Herbal ini. Jadi caranya masukin logo sama seperti tadi. Insert, habis itu picture from file, logo. Ini saya dapat logo dari internet. Nah, ini kan dia itu kondisinya memanjang ya. Nah, ini kita crop juga. Saya crop jadi 1:1. Saya perkecil banget. Habis itu ini saya perkecil lagi. Jadi saya buat serapat-rapatnya. Oke. Karena ukuran 150 kali 150 itu kecil banget, teman-teman. Nah, ini saya perbesar dia. Saya paksa dia sebesar ini. Oke. Nah, sudah di tengah. Kalau sudah, ini kita akan ekspor juga. File export. Habis itu namanya itu adalah logo. File formatnya saya ganti jadi JPEG. Habis itu save current slide only. Nah, width-nya di sini karena terakhir kita nge-save-nya width-nya itu 400, jadi kita ganti jadi 150. Jadi tingginya bakal ngikut 150 juga. Export. Ada nama logo juga ya. Logo mail gitu deh namanya. Boleh. Export. Oke. Ya, kalau sudah, sekarang kita akan beranjak langsung ke Gmail, teman-teman. Oke, kita akan berpindah ke Gmail. Sekarang kita sudah berada di Gmail. Nah, ketika kita membuat satu buah Gmail baru, saya tulis. Misalkan saya perbesar. Oke, saya cek OK aja. Ini kayak nggak ada apa-apa gitu loh, kayak kosongan gini. Nah, sekarang ini akan kita olah. Kita akan mengisi yang namanya itu signature. Ini yang disebut dengan nama signature atau sisipkan tanda tangan. Nah, di sini kan belum ada tanda tangan ya. Caranya untuk mengisi tanda tangan sebenarnya sederhana banget untuk Gmail yang baru. Kita pencet logo yang ini, sisipkan tanda tangan, habis itu kelola tanda tangan. Dia akan otomatis masuk ke setting. Kelola tanda tangan. Oke, dia harusnya masuk ke setting. Nah, ini dia setting. Ini kita close dulu. Ya. Tanda tangan, ini masih tanpa tanda tangan, kita buat baru. Pencet buat baru. Namanya itu adalah brand communication misalkan. Namanya bebas ya. Jadi ini tujuannya adalah sebagai penanda antara tanda tangan satu dengan tanda tangan yang lain. Oke. Nah, kekurangannya mungkin di sini adalah ruang gerak kita itu emang agak kecil banget malahan gitu. Jadi ya it's okay lah ya. Nah, di sini ada setelan default tanda tangan. Ini saat menulis email baru gunakan saat membalas email ya brand communication. Untuk membalas boleh pilih brand communication juga. Habis itu sisipkan tanda tangan jangan lupa. Jadi dicentang dia. Jadi biar dia itu tidak ada garis pembatas seperti ini. Sisipkan tanda tangan. Yes, sekarang kita sudah bisa bekerja. Nah, caranya adalah ya kita tinggal masukin aja. Misalkan kita akan masukin gambar. Saya pilih sisipkan gambar. Nah, ini bisa melalui Drive, bisa pakai alamat URL. Jadi yang awet tuh melalui alamat URL sebenarnya. Atau di-upload. Kalau upload di sini sih biasanya nggak terlalu awet. Tapi sebagai bahan pembelajaran boleh juga. Oke, di sini saya akan drag aja langsung karena kita juga bisa pilih file dari perangkat kayak gini bisa juga. Namun saya akan lebih memilih untuk ngedrag langsung gitu. Jadi saya akan drag logo dulu deh, logo mail saya drag masuk ke sini. Jadi pastikan Anda memiliki koneksi internet, itu lagi satu. Oke, kita tunggu. Ya, ini dia. Love Herbal. Ini ukuran aslinya. Kalau ukuran besar dia jadi gede banget. Kalau ukuran sedang dia jadi sedang. Kalau kecil dia kecil banget. Kalau ukuran asli dia kurang lebih segini. Saya rasa cukup di ukuran asli. Sebenarnya sih saya lebih suka dia lebih kecil, but it's okay. Ini saya akan taruh di tengah sih maunya. Saya taruh di tengah. Lebih cantik. Sekarang saya enter. Habis itu saya balikin dia ke rata kiri lagi. Nah, enter terus. Kurang lebih aja, kurang lebih mungkin 3 ketukan. Di sini kita masukin tanda tangan yang kedua. Upload. Yang ini. Sign. Oke. Ya, ini dia. Sudah masuk. Nah, misalkan langkah berikutnya ini kita bisa ngisi link loh teman-teman. Jadi kita bisa ngisi link. Sebagai contoh kalau yang ini diklik, dia itu ngelink ke WhatsApp. Kalau misalkan yang ini diklik, dia itu ngelink ke tempat yang lain. Seperti itu. Misalkan nih sebagai contoh nih ya, kita sebagai contoh saja. Ini kita ngelink ke websitenya New Media. Nah kalau ini dia ngelink ke WhatsAppnya New Media. Itu deh.
Maka caranya untuk menciptakan link adalah ini kita blok, teman-teman. Ini kita blok. Nah, seperti itu. Habis itu ini di sini ada tautan, namanya tautan gitu. Cuman tadi pas kita ngeblok, dia tuh kayak ketutupan. Nah, di sini kayak ngira-ngira aja. Nah, ini dia tautan. Tautan. Nah, alamat web kemana ini arahnya? Kita ketik aja https://. Itu standarnya, teman-teman ya. www.newmed.ac.id seperti itu. Kalau sudah, boleh diuji. Kalau misalkan teman-teman ragu-ragu ini beneran mau kebuka apa enggak websitenya, ya pasti ternyata mau. Habis itu kita klik OK. Nah, habis itu di bagian bawah ini misalkan maunya ke WhatsApp. Ini kita blok. Habis itu kita sisipkan tautan. Nah, saya lupa juga nih nomor WhatsApp-nya NM siapa. New Media College. Wis, paling atas dia. Sit. Ini dia nomor handphonenya. Cantik ya, 08133. Ini kita copy ya. Ini saya copy, klik kanan, copy. Saya taruh di sini. Jadi https://, seperti itu. wa.me/62 langsung di paste. Nolnya saya hapus, habis itu di sini ada stripe garis gitu, ini saya hapus juga. Oke, jadi seperti ini linknya. Kalau mau diuji boleh juga, dipencet aja uji link ini. Kira-kira mau ke WhatsApp nggak? Ini udah masuk judul share on WhatsApp seperti ini sih harusnya sih sudah mau, ya. Ini saya close. Jadi kalau teman-teman nanti tinggal ganti nomor handphone dengan menggunakan nomor handphone pribadi teman-teman untuk menghandle konsumen. Klik OK. Yap, sudah jadi deh. Seperti itu. Kalau sudah, ini kita simpan perubahan. Oke. Sudah selesai. Nah, sekarang apabila kita ingin mencoba mengirimkan email, jadi saya akan kirimkan dia tuh ke email saya, yaitu di anggamaha@stdbali itu misalkan. Jadi saya akan tulis. Nah, ini mau digedein boleh. Ini dia. Sudah ada tanda tangan dan sudah ada logo di atasnya. Nah, teman-teman nanti ngetiknya di mana? Nah, teman-teman tuh nanti ngetiknya tuh di sini, di tengah-tengahnya ini. Gitu. Jadi misalkan ininya adalah tentang Love Herbal produk. Nah, silakan diketik di sini. Jadi kursornya diarahin. Kalau ini berarti lagi di logo. Kalau ini berarti sudah berada di body pesan. Nah, teman-teman tinggal ngetik aja. Dan di sini teman-teman bisa geser-geser. Kalau misalkan ini mau dibawa ke tengah tuh sebenarnya bisa aja. Gitu. Cuman saya biarin aja di pinggir kiri. Seperti itu. Misalkan teman-teman mau ngetik yaitu, halo, saya Putu Vanilla Lestari. Atau mungkin sapaan dulu ya. Jadi ini adalah etika dalam menulis pesan. Jadi saya kedepannya tidak akan menerima email yang sifatnya itu tanpa body pesan. Jadi ini namanya body pesan. Jadi ada etika atau tata krama dalam membuat suatu email. Nah, kalau email ini biasanya sifatnya itu semi formal ataupun formal. Kalau formal dia bisa pakai kepada yang terhormat dan sebagainya. Karena di sini sifatnya itu bisa semi formal, kita bisa sebut dengan nama dear gitu. Misalkan dear Bapak Anggamaha, perkenalkan, saya Putu Vanilla Lestari dari Love Herbal. Misalkan di sini kita isi kata-kata yang lain. Senang berkenalan dengan Bapak. Kami ingin memberikan beberapa katalog, gitu. Beberapa katalog produk kami yang terbaru. Nah, nanti ini teman-teman bisa attach katalog dalam format PDF. Kami ingin memberikan beberapa katalog produk kami yang terbaru. Sekiranya Bapak Angga, jadi kalau bisa selalu nyebut nama, itu lebih ke psikologi, jadi mereka merasa dihargai. Gitu. Kami ingin memberikan beberapa katalog produk kami yang terbaru. Sekiranya Bapak Angga berkenan untuk melihat produk kami. Demikian, jadi selalu ada closing words. Jadi ini namanya adalah closing atau penutupan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi selalu sopan santun ya. Jadi sopan santun tuh harganya mahal sekarang. Lebih mahal daripada kepintaran. Jadi sopan santun harus dijaga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya. Saya mewakili Love Herbal mengucapkan terima kasih. Seperti itu. Ini bisa digedein, bisa dikecilin ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir. Bla bla bla. Ini boleh ditebelin.
Ini warnanya bisa diganti juga. Kalau misalkan pengen biar brandnya hijau-hijau gitu, ini bisa diganti. Biar sesuai dengan warna brandnya. Kalau ada yang mau diperbesar, diperkecil juga dipersilahkan. Saya pilih yang paling gelap aja, hijaunya. Tapi nggak terlalu kelihatan. Kalau kita pakai yang sebelah kiri, apakah kelihatan? Lebih kelihatan. Sebenarnya sih disesuaikan aja standarnya, yang penting nggak kelihatan norak gitu aja. Ini agak saya bawa ke atas. Nah, jadi agak halus gitu ininya, pengaturannya. Oke. Jadi Putu Fadila Lestari sudah siap mengirimkan emailnya di sini. Penerimanya adalah Angga Maha gitu misalkan. .ac.id. Sorry, seperti ini deh biar kelihatan jelas. Oke. Jadi ini adalah email communication yang berisi muatan branding juga. Jadi kami ingin memberikan beberapa katalog produk kami. Nanti teman-teman bisa attach sesuatu di sini. Sekiranya apa bagaimana? Oke, saya rasa sudah cukup. Kalau sudah, ini saya kirim. Ini bisa disetting juga, dijadwalkan. Jadi kalau misalkan mau dijadwalin jam berapa itu bisa. Tapi saya pengen immediately. Immediately itu artinya langsung gitu. Jadi saya akan kirim. Yap. Kirim, lihat pesan apakah sudah terkirim. Ya, ini akan di loading pelan-pelan. Love Herbal, tidak bangga menasih vanilla, bla bla bla. Habis itu ada tanda tangannya. Putu Vanilla Lestari. Saya akan cek apakah sudah masuk. Jadi email saya dipenuhi oleh email Google Classroom. It's okay. Belum masuk. Saya refresh lagi. Apakah sudah benar? Oke, ini dia, Angga Mahaputra. Kebetulan itu adalah email saya yang lain, yang kosongan. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan namanya. Ya, saya klik. Be careful with this mistake. Report missing. No. Look safe. Nothing. Tidak masalah. Look safe. Oke, ini dia emailnya. Ya, jadi dia itu ada logonya, habis itu ada namanya, dan di sini juga ada apa namanya itu, ada tanda tangannya. Seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang kalau misalkan yang menerima email itu ingin mengklik ini, dia akan pindah kemana? Ketika diklik, dia pindah ke website Newmed. Habis itu kalau ini diklik, dia pindah kemana? Dia akan pindah ke WhatsApp, seperti itu. Mungkin open WhatsApp-nya agak lebih lama sekarang ya. Nah, kurang lebih yang penting di sini sudah works dia, seperti itu. Yap, demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi ini sudah apa namanya itu sudah jadi. Jadi tinggal bagaimana teman-teman bisa melakukan apa namanya ya, melakukan kegiatan email marketing ini dengan baik dengan bahasa-bahasa yang juga cukup ciamik. Seperti itu. Dan lagi satu juga kalau ini kita tekan jadi label tertentu juga bisa. Misalkan dijadiin dia itu penting banget juga bisa dan sebagainya. Silakan diatur sesuai dengan kebutuhan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya tunggu karya email marketing dari saudara-saudara. Terima kasih, sampai bertemu di materi berikutnya. Salam.